Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih. Kami mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan juga selamat memasuki tahun baru 2022. Semoga pesan Natal menjadi pijakan bagi kita untuk melangkah pada tahun yang baru, tahun 2022 nantinya. Pada kesempatan ini teman-teman kita merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, dalam kehidupan kita tentu kita mempunyai tradisi budaya dari nenek moyang kita yang diwariskan kepada kita dalam berbagai bentuknya. Mungkin salah satu contoh yang bisa ditampilkan adalah ritus-ritus perayaan keagamaan dalam konteks budaya. Jadi orang-orang yang berada dalam suatu budaya atau kita yang berada dalam suatu kebudayaan tentu memahami suatu ritus budaya yang kita laksanakan dan juga kita mengetahui maknanya, sehingga kita melakukan itu dalam suatu kesempatan yang telah ditentukan. Demikian pun dalam bacaan yang telah kita dengarkan tadi, di mana Yusuf, Maria dan Yesus pada waktu itu berumur 12 tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah merupakan suatu hari raya keagamaan waktu itu yang dilaksanakan hampir setiap tahun oleh orang-orang Yahudi, termasuk Bunda Maria. Dan kebiasaan ini sudah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka, dan sampai pada mereka pun tetap mempertahankan budaya ini atau tradisi tersebut, sehingga mereka memahaminya sebagai suatu yang harus dilakukan atau sesuatu yang perlu dilakukan, karena di sana mereka menemukan suatu makna religius dari tindakan keagamaan tersebut, yaitu
perayaan Hari Raya Paskah. Teman-teman yang terkasih, menarik bahwa dalam perjalanan ke Yerusalem, Maria, Yusuf, dan Yesus tentu berjalan bersama. Demikian pun seharusnya ketika mereka pulang harus berjalan bersama. Tetapi di sini satu persoalan yang dialami oleh Maria dan Yusuf ketika Yesus tertinggal di bait Allah. Tentu kita bisa melihat di sini sebagai orang tua, Maria dan Yusuf merasa cemas akan kehilangan Yesus atau Yesus yang tidak berada bersama mereka. Sehingga ada usaha dari mereka untuk mencari dia, untuk menemukan dia. Alhasil ketika mereka kembali ke belakang atau kembali ke Yerusalem, mereka menemukan Yesus sedang berada di dalam rumah Allah atau di dalam bait Allah, bercakap-cakap dengan orang-orang sekitar situ yang mempunyai kemampuan dalam ilmu keagamaan. Ketika Maria bertanya, "Nak, mengapa engkau membuat kami cemas? Ayahmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawaban Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tentu di sini Yesus mau mengatakan bahwa dia itu sebagai Allah Putra yang menjelma menjadi manusia, terus membangun sebuah hubungan yang baik dengan Bapaknya. Tetapi itu semua tentu belum dipahami oleh orang tua Yesus, Maria dan Yusuf, sebab mungkin pengertiannya itu terlalu mendalam. Atau mungkin pikiran mereka pada waktu itu masih diwarnai oleh ketakutan dan kecemasan. Tetapi menarik, Maria merenungkan semuanya itu di dalam hatinya. Pada hari ini teman-teman yang terkasih, berdasarkan bacaan yang kita dengarkan tadi, sekaligus kita merayakan pesta keluarga kudus ya. Maria, Yusuf, Maria, dan Yesus sendiri. Tentu di sini yang ditampilkan adalah suatu keluarga yang memang sangat dekat dengan Allah, atau suatu keluarga yang berada di dalam rencana Allah. Kita mengetahui bahwa keluarga kudus itu Yesus yang adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia, menjadi tonggak atau menjadi kekuatan keluarga kecil itu, berjalan di dalam kebenaran atau berjalan selalu berada bersama Allah, tidak menjauhkan diri dari Allah. Dan juga kita bisa memahami bahwa tindakan dari keluarga ini selalu menampilkan yang terbaik atau menampilkan kasih sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hal yang kita pelajari dari keluarga kudus ini adalah, yang pertama adalah usaha mencari Allah. Tentu Allah tidak pernah hilang atau tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kadang-kadang karena pengalaman hidup kita yang menjauh dari Allah, maka kita merasa dia itu atau Allah itu tidak kita temukan. Dari keluarga kudus ini kita belajar untuk terus mencari dia di dalam doa. Walaupun kita jatuh bangun mencarinya, tetapi kita diajak untuk terus mencari. Mungkin saatnya nanti kita akan mengalami dia atau kita akan menemukan Allah itu sendiri. Lalu kemudian dari pengalaman keluarga kudus ini kita belajar untuk setia. Setia dalam arti bahwa kita membangun doa sebagai salah satu bentuk tradisi kita maupun tradisi diri kita sendiri untuk mempunyai makna atau untuk bisa mendekatkan diri kita dengan Allah kita, Sang Pencipta kita. Dengan demikian, hidup kita tentu tidak terombang-ambing lagi dengan perkembangan zaman atau dengan tawaran-tawaran dunia ini. Tetapi kita mempunyai suatu komitmen di dalam Allah bahwa kita ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan mungkin yang ketiga, pesan dari pengalaman keluarga kudus ini adalah bagaimana cara relasi kita dengan yang lain. Membangun relasi dengan yang lain tentu bukan karena ada keinginan atau ada motivasi-motivasi tertentu, tetapi lahir dari
pengalaman cinta kita sendiri karena kita sudah mengalami Allah. Teristimewa pada konteks Natal ini, kita tentunya mengalami Allah yang telah lahir, dan cetusan keluar dari pengalaman kita akan Allah yang kita alami itu adalah mewartakan kebaikan atau menjadi pribadi-pribadi yang mencintai kebenaran dan melakukannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pesan dari pengalaman keluarga kudus hari ini maupun pesan Injil yang telah kita dengarkan tadi meneguhkan iman kita dan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Semoga.